kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana guru-guru kita berkumpul, anak-anak penghafal Quran berkumpul, anak-anak yatim pun berkumpul. Nabi mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum, kamu hanya dapat dibantu, innama lil hasr, hanya dapat dibantu, bidu'afaikum, dengan bantuan doa orang-orang yang dianggap lemah di antara kalian. Ya. Maka anak-anak yatim itu jimat kita, Bapak Ibu. Anak-anak yatim, fuqara, masakin, itu jimat kita. Maka jangan pernah bikin mereka sedih. Mari sama-sama kita perhatikan hidup mereka, pendidikan mereka semua. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita diterima dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu matahari baru sampai 8 menit, bulan juga beberapa menit, baru sampai ke bumi. Jadi cahaya matahari menyembur sampai di bumi 8 menit setelah dia menyembur. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad lebih cepat dari 1 detik, karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Karena cahaya nur Nabi Muhammad, cahaya induknya cahaya, maka disebut dengan Abul Anwar, Abul Arwah, induknya, sumbernya cahaya. Cahaya-cahaya yang sekarang itu pergerakannya tidak secepat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah berangkat ke tanah suci, pakai pesawat pun sekian jam, tapi selawat baca sekarang sebelum detik itu habis, Allah telah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita sampaikan salam rindu kepadanya. Assalatu wassalamu alaika ya abar ruh, ya abana, ya Rasulullah. Mohon izin Gurunda Usfia Rushdi, mata Allahu fi hayatikum. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap nafasnya, karena beliau sudah menjadi kafilul yatama, orang yang menanggung, mengurusi anak yatim. Saya sudah berjalan di beberapa pesantren, beberapa tempat, beberapa majelis. Orang yang paling lembut hatinya itu 2, mursyid tarekat, dan yang kedua kafilul yatama, orang yang menanggung hidup anak yatim. Kadang ada orang ahli zikir tapi susah menangis, tapi orang-orang yang menanggung hidup anak yatim hampir setiap saat kolbunya menyebut nama Allah dan Rasul bisa menangis. Saksikanlah beliau, ya, benar ya? Itu nggak dibuat-buat, tidak dibuat-buat, tidak ada sendiwara. Karena air mata itu ada riya dan nifaknya, kemunafikannya, kecuali air mata memandang anak yatim. Air mata rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sangat hormati para guru, para ulama, dan wabil khusus para habaib, mohon izin duduk lebih tinggi, ya. Di hati saya para habaib lebih tinggi daripada saya. Dan manhaj akidah ahlus sunnah yang saya anut adalah mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pesan dari beliau, pesan ini jarang dibaca orang karena takut disebut Syiah. Padahal ini tidak ada urusannya dengan Syiah. Ini urusannya adalah dengan Rasulullah. Sebelum Syiah itu ada. Ketika beliau mengatakan inni tarikum fikum tsaqalain, aku tinggalkan kamu 2 hal yang berat. Berat betul. Satu kitab Allah, yang kedua ahlu baitku. Ya, mungkin saudara-saudara kita, guru-guru kita, para habaib malu menyampaikan hadis ini, ya. Tapi saya bukan zuriat, maka saya tidak malu menyampaikan al-haq. Kulil haq walau kana murran. Walaupun nanti dituduh orang aneh-aneh, dari awal sudah menuduh saya, dan sampai nanti orang-orang itu akan menuduh. Tapi tidak usah khawatir,
Yang penting sahibus syafa'ah mencintai dan meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana mungkin akan diridhoi oleh Rasulullah sedangkan kita tidak menghormati zuriatnya? Bagaimana mungkin kita akan diridhoi Allah jika kita tidak menghormati ulamanya? Bagaimana mungkin dapat syafaat Rasulullah kita tidak menghormati anak yatim yang mana Rasulullah dulu pernah yatim? Inilah asrar rahasia kenapa anak yatim itu perlu dijaga. Karena Rasulullah itu adalah sayyidul yatama. Beliaulah penghulu anak yatim karena beliau lahir yatim. Ya, itu rahasianya Pak. Ya. Mungkin jarang juga yang membahas itu.